Baiklah, terima kasih kepada Divisi Perkap telah menampilkan Mars lagu Indonesia Raya dan Mars ULM. Selanjutnya kami mengundang Ketua KPU FKIP-ULM 2021 untuk menyampaikan kata sambutan kepada Saudara Ahmad Fadilah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan para calon Ketua BEM FKIP ULM tahun 2021, Kak Salim Ma'ruf dan Kak Adi Maulana. Kemudian yang saya hormati Ketua DPM, baik itu dari angkatan tahun masa bakti 2020 maupun yang terpilih saat KM kemarin. Kemudian yang terhormat Ketua BEM atau yang mewakili rekan-rekan Ketua HIMA dan juga Ketua UKM di lingkungan FKIP ULM. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita pada hari ini Minggu pada tanggal 10 Oktober 2021, rangkaian pemira yakni debat calon Ketua BEM dapat kita laksanakan. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Harapannya daripada debat ini, kita bisa melihat bagaimana para calon tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kemudian kita bisa melihat bagaimana para calon tersebut dalam public speaking, kemudian dalam berargumen, membahas konsep, dan juga sebagainya. Pada rangkaian debat ini jugalah kita bisa melihat bagaimana kemampuan para calon dalam berbicara, kemudian kemampuannya dalam merencanakan sebuah konsep yang akan ditanyakan nantinya oleh para panelis melalui moderator. Kemudian tadi saya juga menyampaikan permohonan maaf daripada Bapak WD3. Beliau tadi ada menghubungi bahwasanya beliau tidak dapat berhadir pada kegiatan kita kali ini dikarenakan beliau sedang ada acara pernikahan teman beliau di Semarang. Beliau menyampaikan semangat kepada para calon dan para calon agar dapat menjawab dengan penuh seksama dan juga dengan tepat agar para pemilih dapat menentukan calon yang terbaik dari kalian yang sudah terbaik. Untuk panelis hari ini kami sudah menghubungi dari beliau juga sudah ada memberikan pertanyaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kita kali hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Saudara Ahmad Fadilah. Selanjutnya kita mengundang Ketua Bawaslu FKIP-ULM 2021 untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada Saudara Elna, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC sudah memperbolehkan saya untuk memberikan sedikit sambutan pada hari ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah, bahwasanya kita sudah dapat melangsungkan kegiatan pemira setelah beberapa bulan tertunda dikarenakan adanya sedikit beberapa kendala-kendala yang terjadi yang menghambat kelancaran jalannya pemilu raya. Tetapi hal tersebut tidak membuat para penyelenggara pemira berhenti untuk menyelesaikan amanahnya serta tanggung jawabnya dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya pelaksanaan pemira ini menjadikan pemira yang berintegritas. Dan seperti kita ketahui juga, pada akhirnya tibalah di mana kita sampai pada hari ini, yaitu berlangsungnya agenda debat oleh para calon-calon kandidat Ketua BEM FKIP-ULM. Harapan kami pada para calon kandidat, peserta serta tim siswa kalian dapat mengikuti kegiatan pada hari ini dengan tertib dan tenang guna menghindari terjadinya kekacauan yang menghambat agenda ini. Dan teruntuk kita mahasiswa aktif FKIP-ULM, hendaklah pilih paslon kalian secara jurdil
jujur dan adil tanpa paksaan dari orang lain. Belajarlah untuk menggunakan hak suara kalian sebaik mungkin, sebab tidak ada satu orang pun yang berhak untuk menuntut hak orang lain dalam berdemokrasi, terutama hak untuk memilih siapapun yang menjadi pemimpin nanti. Dan teruntuk calon kandidat-kandidat BEM ULM, tugas kalian seperti apa yang kalian sampaikan dengan bentuk misi-misi kalian, jadilah pemimpin yang demokratis, bukan pemimpin yang otoriter, dalam menjalankan tugas semata-mata untuk mencari keuntungan tersendiri. Mungkin itu saja sambutan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kalimat atau ucapan yang menyinggung perkataan di dalam hati kalian, saya kiranya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Elna telah menyampaikan kata sambutannya. Baiklah, kita lanjut ke sesi berikutnya. Para calon ketua BEM dan hadirin yang terhormat, kami akan membacakan profil pasangan calon. Mohon maaf, saya ulangi. Kami akan membacakan profil calon ketua BEM FKIP ULM tahun 2021-2022. Berikut profil dari masing-masing calon. Adapun profil dari calon 01 atas nama Salim Ma'ruf, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, Pingaran Ulu, 9 Februari 1998, alamat domisili, Jalan Pangeran, Gang Jambu Amanah, nomor 90, RT 11, Kelurahan Pangeran, Komplek Kidaung Permai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, kode pos 70123, agama Islam, dengan NIM 19, saya ulangi, 19101162100022, program studi Angkatan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2019, dengan nomor HP 0857 5412 7152. Moto dari calon 01 ini, kualitas tidak ditentukan oleh fasilitas, tetapi melalui kreativitas. Adapun visi misi dari 01 ialah penjabaran hakikat transformasi organisasi menuju BEM, FKIP Musti yang kepanjangannya maju, unggul, solutif, transparan, intelektual. Kemudian yang dimaksud dengan transformasi organisasi menuju BEM FKIP Musti adalah yang pertama, maju. Pola pikir dan keilmuan mahasiswa dengan mencipta inovasi di bidang pendidikan. Poin kedua, unggul. Sumber daya mahasiswa dan anggota melalui pengkaderan yang mengedepankan moralitas. Poin ketiga, solutif. Berkontribusi nyata dalam memecahkan isu-isu polemik bangsa. Poin keempat, transparan. Jelas, terbuka dalam segala lingkup, terlebih penggunaan pendanaan. Poin kelima, intelektual. Cerdas dan profesionalitas dalam bertindak berdasarkan ilmu pengetahuan. Silakan rekan saya untuk menyampaikan profil serta visi misi paslon calon 02. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk membacakan profil calon nomor 2. Nama lengkap Adi Maulana, tempat tanggal lahir Abirau 27 November 2001, alamat Jalan Guntung Buluh, RT 3, RW 1, Desa Abirau, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Agamanya Islam, NIM 19101232100113. Program studi atau angkatan bimbingan konseling angkatan 2019. Nomor HP 085849653411.
Moto bergerak mewujudkan perubahan sebagai rekan inspiratif. Baik, selanjutnya saya akan membacakan visi dan misi. Visi mewujudkan BEM FKIP ULM yang unggul, inspiratif, dan kreatif dalam lingkup kampus dan masyarakat. Kedua, misi bersinergi. Saya ulangi. Misi pertama, bersinergi dengan semua elemen di lingkungan FKIP ULM dalam cipta karya. Kedua, pengabdian sebagai implementasi Tridharma perguruan tinggi. Ketiga, melakukan pengkajian dan pergerakan sebagai wujud program solving. Keempat, informatif sebagai bentuk pelayanan mahasiswa FKIP ULM. Nah, itu tadi profil dari calon paslon nomor 2. Baiklah, kami telah menyampaikan background, asal angkatan, CV, dan lain-lain. Itulah tadi profil dari kedua calon BEM FKIP ULM periode 2021-2022. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada para calon BEM FKIP ULM. Baiklah, calon silakan duduk ke kursi masing-masing sesuai nomor urut. Seperti yang dapat kita lihat di monitor, ada 2, calon 01 atas nama Salim Ma'ruf dan calon 02 atas nama Adi Maulana. Sebelum melanjutkan ke acara berikutnya, kami akan membacakan tatib atau tata tertib yang harus dipenuhi selama debat berlangsung. Berikut tata tertib yang harus dipenuhi bagi para calon. Poin pertama, di saat paslon menjawab pertanyaan, tidak boleh ada interupsi atau dipotong oleh paslon lain. Poin kedua, waktu dimulai sesaat setelah kandidat menjawab pertanyaan. Poin ketiga, dilarang menyerang kandidat lain secara personal. Selanjutnya, tata tertib untuk pendukung atau tim sukses yang berada di ruangan. Poin pertama, dimohon diam dan tidak berdiri saat kandidat menjawab pertanyaan yang diberikan maupun setelahnya, atau hanya mendengarkan. Poin kedua, tidak boleh ada yel-yel saat paslon menjawab untuk kondusif. Kemudian poin ketiga, tidak boleh ada provokasi bagi paslon, tidak boleh ada provokasi bagi calon lain. Kemudian poin keempat, tidak tertib akan dikeluarkan oleh penyelenggara. Poin kelima, para hadirin, baiklah, para hadirin, kita mulai debat pagi hari ini. Kita memasuki sesi pertama. Sesi pertama debat hari ini adalah penjabaran visi dan misi program kerja, grand design, dan integrasi calon. Waktu yang diberikan selama 3 menit kepada setiap calon dan waktu dimulai saat calon mulai berbicara. Kesempatan menyampaikan akan dilakukan secara berurutan. Kesempatan pertama diberikan kepada calon nomor 1. Untuk calon urut nomor 1 dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diperkenalkan tadi oleh moderator, saya Salim Ma'ruf, saya berasal dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan tahun 2019.
Hari ini saya ingin menyampaikan penjabaran visi misi yang akan saya bawa 1 tahun ke depan untuk kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adapun visi yang saya bawa adalah terbentuknya Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai wadah pengeksekusian yang menjunjung tinggi asas profesionalisme dan moralitas, serta terbentuknya transformasi organisasi menuju Badan Eksekutif Mahasiswa yang maju, unggul, solutif, transparan, dan intelektual. Nah, seperti yang sudah dijabarkan tadi bahwa yang disebut dengan maju, unggul, solutif, dan intelektual adalah maju dari segi pola pikir sosial mahasiswanya, serta mampu untuk bergerak ke depan setelah selesai studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Lalu unggul dari segi sumber daya mahasiswa dan sumber daya anggotanya melalui pengeksekusian dalam melakukan eksekusi aspirasi mahasiswa yang mengedepankan moralitas atau bermoral. Selanjutnya ada solutif. Solutif artinya di sini bisa memberikan sesuatu yang membangun dan sesuatu yang berkontribusi nyata dalam memecahkan isu-isu terkini ataupun polemik-polemik sosial yang terjadi. Selanjutnya ada transparan. Transparan yang dimaksudkan adalah jelas, terbuka dalam segala hal, dan kita di sini sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa ke depan kita harus mengawal segala sesuatu yang terkait dengan pendanaan ataupun kegiatan-kegiatan fakultas yang mengatasnamakan kesejahteraan mahasiswa ataupun kegiatan-kegiatan fakultas yang terlampir dan terlihat sebagai mengatasnamakan pembangunan dari sumber daya mahasiswa. Selanjutnya misi saya ada 3. Yang pertama adalah bekerja sama solid dengan seluruh mahasiswa aktif, seluruh UKM, himpunan, dan berbagai pihak terkait. Misi yang kedua adalah menjalankan kewajiban dengan mendengarkan, menyerap, dan mengeksekusi seluruh aspirasi mahasiswa yang tentu saja birokrasinya berdasarkan kepada DPM melalui BEM untuk mengeksekusi secara keseluruhan. Selanjutnya misi saya yang ketiga adalah turut serta dalam upaya peningkatan sumber daya anggota, sumber daya mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melalui realisasi program kerja. Ada 3 program kerja di sini yang saya tawarkan. Yang pertama ada diskusi literasi dan pendidikan, artinya di sini kita mencari solusi-solusi dari permasalahan literasi dan juga permasalahan-permasalahan pendidikan. Nah, ini gambaran umumnya adalah kita akan menghadirkan para praktisi pendidikan dan para pegiat literasi baik tingkat lokal ataupun tingkat nasional berdasarkan relasi yang kita punya. Selanjutnya ada Mahasiswa Intellectual Education Award, artinya di sini kita memberi penghargaan secara khusus dari Badan Eksekutif Mahasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa FKIP yang berprestasi baik di tingkat universitas nasional maupun internasional. Selanjutnya ada Mengabdi untuk Sekolah Tertinggal, ini adalah yang kita ingin capai dari hasil dari diskusi literasi dan pendidikan tadi untuk menerapkan implementasi secara langsung, memecahkan solusi-solusi permasalahan yang terjadi baik literasi maupun pendidikan. Terima kasih. Selanjutnya calon nomor urut 2 dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hidup raga, salam rasa. Cukupkan kata, buktikan dengan karya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kembali kita akan melangsungkan rangkaian kegiatan Pesta Demokrasi di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Kampus Perjuangan. Kembali saya perkenalkan diri, saya Adi Maulana, mahasiswa aktif program studi bimbingan dan konseling angkatan 2019. Izin menyampaikan visi, misi, nilai dan budaya kerja BEM FKIP ULM 1 periode ke depan, rangkaian program kerja unggulan yang akan saya bawa. Yang unggul, inspiratif, kreatif. Dalam lingkup kampus dan masyarakat, ada 3 nilai yang ingin kita capai di sini. Unggul, inspiratif, dan kreatif. Di mana BEM nantinya mampu unggul dalam ranah BEM eksekutif, baik itu di lingkup Universitas Lambung Mangkurat atau dengan kampus-kampus di luar sana. Kita ingin BEM mampu menginspirasi kawan-kawan Ormawa, kawan-kawan UKM, baik itu di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat atau bahkan universitas-universitas yang lain. Dengan kreatif, hasil-hasil dari program kerja nyatanya
dengan kekreatifan daripada pengurus atas dasar sinergi daripada kawan-kawan Ormawa yang ada nantinya. Ada dua sasaran yang kita tuju, lingkungan kampus dan lingkungan masyarakat. Kita tidak akan melepaskan lingkungan masyarakat karena kita tahu mahasiswa adalah jembatannya masyarakat. Mahasiswa adalah lidahnya masyarakat. Kita tidak ingin melupakan hal-hal tersebut. Ada 4 misi yang akan kita jalankan untuk mencapai sebuah visi yang sudah kita tetapkan. Yang pertama adalah bersinergi dengan semua elemen di FKIP ULM dalam cipta karya. Artinya nanti di dalam program kerja kita ingin melakukan sinergi, kolaborasi dengan kawan-kawan Ormawa, kawan-kawan UKM. 21 program studi dengan 5 UKM yang ada di FKIP ULM, kita coba lakukan sinergi, kita coba lakukan kolaborasi dalam sebuah cipta karya, sesuai basic dan kemampuannya masing-masing. Yang berikutnya adalah pengabdian sebagai implementasi daripada Tridharma perguruan tinggi. Kita tahu Tridharma perguruan tinggi, 3 dasar ataupun 3 kewajiban seorang mahasiswa. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Kita tidak ingin lepas daripada Tridharma perguruan tinggi, karena itu adalah peran daripada mahasiswa. Yang berikutnya adalah melakukan pengkajian dan pergerakan sebagai wujud problem solving. Kita tahu mahasiswa adalah kaum intelektual, kemampuan berpikir kritisnya. Nah, ketika kita mampu melakukan suatu kajian, rasanya belum halal pengkajian tersebut tanpa adanya suatu pergerakan. Baik itu nanti pergerakan secara konsolidasi, pergerakan berupa audiensi, atau bahkan pergerakan yang berujung dengan sebuah aksi. Tapi kita tetap fokus kepada ranah kita, ranah pendidikan. Itu yang akan kita fokuskan. Dan terakhir adalah informatif terhadap bentuk pelayanan mahasiswa FKIP ULM. Dengan 5 nilai yang akan kita bawakan, sinergi, Mohon maaf kepada adaptif, dan inovatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baiklah, terima kasih kepada calon nomor urut 02 telah menyampaikan visi misi, grand design, dan sebagainya. Kita memasuki sesi nomor 2. Dipersilakan kepada rekan saya. Baik, kita memasuki sesi nomor 2. Sesi kedua, pada sesi ini, para calon akan menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh para panelis. Waktu untuk menjawab diberikan selama 2 menit, kemudian jawaban dari calon akan ditanggapi oleh calon lainnya selama 2 menit juga. Ya, pertanyaan berasal dari Wakil Dekan 3. Baik, izinkan saya untuk membacakan pertanyaannya. Bagaimana pemahaman kandidat terhadap visi dan misi fakultas, khususnya menyangkut filosofi, Mbak Iman, Mbak Untung, Mbak Tuah, dan Mbak Adab, serta bagaimana mewujudkan Grand Campus? Nah, itu tadi pertanyaan dari WD3. Untuk calon nomor 1, silahkan jawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Pertama, ingin saya sampaikan di sini bahwa visi, misi, dan program kerja yang saya sampaikan adalah berdasarkan dari rumusan yang saya ambil dari visi misi fakultas. Artinya di sini program kerja ataupun visi misi adalah berdasarkan rumusan-rumusan dari visi misi fakultas. Nah, terkait dengan pemahaman saya apa yang disebut dengan Mbak Iman, Mbak Untung, Mbak Tuah, dan Mbak Adab, artinya di sini kita harus menjadi pertama Mbak Iman, kita harus menjadi orang-orang yang tentu saja religius dan berlandasan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Mbak Untung, artinya di sini kita berharap ke depan mahasiswa-mahasiswa FKIP bisa bergerak untuk berdampak, membawa keberuntungan terhadap bukan hanya terhadap lingkungan kampus, tapi juga lingkungan masyarakat. Kemudian Mbak Adab, artinya di sini kita tahu bahwa ke depan mahasiswa-mahasiswi itu harus bermoral. Itu tadi yang ingin saya sampaikan di awal, bahwa kita ingin menjunjung tinggi moralitas atau etika ataupun adab. Nah, tentu saja di sini kita ingin mengedepankan hal-hal tersebut, dan yang ingin saya sampaikan juga bahwa nilai budaya kerja yang saya usung salah satunya adalah moralitas. Di sini ingin saya sampaikan bahwa orang yang bermoral atau orang yang beretika itu adalah salah satu yang harus ke depan kita sama-sama bentuk, kita sama-sama wujudkan, bahwa mahasiswa adalah orang-orang yang intelektual, bukan hanya pintar, tetapi cerdas dan intelektual dalam segala tindakan. Selanjutnya ingin saya sampaikan di sini bahwa visi misi fakultas tadi akan saya jabarkan dan akan saya jalankan keseluruhan dengan visi misi yang sudah saya paparkan. Ke depan saya siap mempertanggungjawabkan apapun
yang terjadi ketika saya terpilih sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk keberlangsungan visi misi fakultas untuk kesejahteraan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Ya, terima kasih untuk calon nomor urut 1. Saya persilahkan untuk calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban calon nomor urut 1. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Dewan Panelis selaku Bapak Profesor Dwi Atmono, PT3 kita. Nah, sebenarnya saya ingin menjawab dulu. Selaras dengan pada visi dan misi yang diajukan oleh fakultas kita, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, di mana dinilai yang saya sebutkan tadi ada nilai edukatif dalam program kerja nyata nantinya. Nah, edukatif artinya ini mendidik berdasarkan dengan visi yang dicanangkan oleh fakultas, yaitu karakter praktik untuk meningkatkan manfaat. Nah, kita ingin hasil-hasil dari program kerja kita nantinya, baik itu dalam segi eksekusi ataupun persiapan, kita mengedepankan karakter praktik sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak ingin melepaskan karakter praktik yang sedang menjadi identitas daripada etik sendiri. Nah, mendengar daripada jawaban daripada calon 01, sebenarnya di dalam nilai dan budaya itu memiliki karakteristik masing-masing. Ketika Anda menyebutkan soal moralitas dan sebagainya. Pada sesi ketiga ini, para calon akan menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh para panelis. Waktu untuk menjawab selama 2 menit. Kemudian jawaban dari calon akan ditanggapi oleh calon lainnya selama 2 menit juga. Pertanyaan kedua dari panelis untuk calon nomor urut 2. Baiklah, bisa disimak. Apa tujuan dan fungsional BEM FKIP ULM, serta bagaimana sikap Anda sebagai pemimpin nantinya untuk menanggung-jawabi komitmen dari pengurus-pengurus Anda dengan perbedaan karakteristik masing-masing. Kemudian, berdasarkan visi misi yang telah disampaikan, boleh nggak masing-masing dari kalian menyampaikan bentuk realisasi sederhananya untuk visi misi itu? Kemudian bagaimana nih cara kalian nantinya apabila terpilih menjadi ketua BEM menyelesaikan suatu masalah ini yang menyangkut banyak mahasiswa. Contohnya seperti kasus kesalahan pembuatan NIM mahasiswa. Kepada calon nomor urut 2 dipersilahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya kembali mengenai fungsi dan tujuan dari badan eksekutif sendiri. Sesuai dengan misi yang saya buat, itu adalah informatif sebagai bentuk pelayanan mahasiswa. Nah, sebagai wadah organisasi, kita ingin memfasilitasi kawan-kawan Ormawa, memfasilitasi kawan-kawan UKM nantinya. Dan itu selaras dengan program kerja yang akan saya bawakan nantinya, yaitu forum Ormawa. Nah, di sana kita akan melakukan pengkajian, kita akan melakukan pergerakan, di mana aspirasi-aspirasi daripada rekan-rekan mahasiswa itu akan kita cari bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana problem solvingnya. Nah, itulah fungsi daripada badan eksekutif yang sebenarnya. Selain mengeksekusi tindak lanjutnya, kita ingin melakukan pengkajian dan pergerakan dengan suatu sinergi dengan kawan-kawan Ormawa di FKIP 21 program studi dengan 5 UKM. Kita akan duduk bersama di dalam forum Ormawa. Kita terima aspirasi-aspirasi daripada kawan-kawan mahasiswa. Kita lakukan pengkajian. Ternyata kita akan menemukan suatu ataupun tindak lanjut untuk menangani kasus-kasus yang mungkin jadi permasalahan mahasiswa di FKIP ULM sendiri. Nah, sinergi daripada kawan-kawan adalah ujung tombak daripada penyelesaian masalahnya, bentuk problem solvingnya. Nah, dari kolaborasi kawan-kawan nantinya lewat BEM yang memfasilitasi
dengan program kerja yang ada yaitu Forum Ormawa, kita harapkan kita mampu menemukan hasil ataupun sebuah proses tindak lanjut yang akan mencari jalan keluar daripada masalah ataupun isu-isu yang beredar seperti itu. Nah, jadi nilai di dalam misi saya informatif itu akan selaras dengan fungsi dan tujuan BEM sendiri seperti itu, dan selaras dengan program kerja unggulan saya yaitu Forum Ormawa. Artinya kita di sini akan memberikan keselarasan mulai dari visi, misi, nilai dan budaya sampai dengan program kerja unggulan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita lanjut ke calon nomor urut 1. Silakan untuk calon nomor urut 1 memberikan jawaban serta tanggapannya. Silakan. Baik, terima kasih. Tanggapan dari saya untuk tujuan dan fungsi dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang utama dan paling utama tentu adalah mengeksekusi segala aspirasi mahasiswa yang disampaikan tentu saja birokrasinya melalui DPM dan BEM yang sebagai pengeksekusi utama. Nah, artinya di sini ke depan kita akan melakukan sinergitas antara Ormawa, UKM, dan BEM dengan DPM juga di dalamnya untuk keberlangsungan ataupun untuk memecahkan solusi-solusi yang terjadi permasalahan baik itu di lingkup mahasiswa ataupun di lingkup keseluruhan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, selanjutnya saya juga ingin menyampaikan di sini bahwa dari visi misi yang saya usung, saya mengusung transformasi organisasi, artinya ke depan kita ingin memunculkan mahasiswa-mahasiswa yang maju, unggul, solutif, transparan, dan intelektual. Nah, solutif di sini yang saya tawarkan adalah kita ke depan bisa memecahkan segala isu-isu yang terjadi, isu-isu terkini, permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi, terlepas kita sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan, kita juga harus melihat ke depan bahwa permasalahan-permasalahan sosial seringkali terjadi, terlebih di lingkungan kampus, artinya kita harus bisa bersinergi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sosial. Nah, ke depan saya juga ingin menawarkan, apabila saya terpilih sebagai calon ketua BEM FKIP ULM, saya ingin membawa yang namanya DIRUT, diskusi rutin seluruh Ormawa, itu akan saya bawa dalam 1 tahun kepengurusan, dan kegiatan diskusi rutin itu adalah 1 bulan sekali. Kita ingin memecahkan, kita ingin mendengar apa saja permasalahan mahasiswa, apa saja yang terjadi di lingkungan kampus, untuk mencari solusi-solusi terbaik, untuk mencari gerakan-gerakan terbaik yang bisa membawa dampak. Maka itu saya mengusung tagline FKIP bersatu, bergerak untuk berdampak. Artinya ke depan kita bisa memberikan dampak-dampak positif, dampak-dampak baik untuk seluruh mahasiswa Fakultas Keguruan ataupun untuk fakultas kita nanti ke depannya. Dan tentu saja implementasi nyatanya adalah kita ingin mewujudkan visi misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu ke depan yang ingin kita bawa sesuai dengan visi yang sudah kita rumuskan, sesuai dengan misi yang sudah kita rumuskan, dan program kerja unggulan kita yang akan kita jalankan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada calon nomor urut 1 telah memberikan tanggapannya. Kita lanjut ke sesi keempat yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Ya, pada sesi berikutnya, para calon akan menjawab pertanyaan dari para audiens yang berhadir pada Zoom ini. Para calon akan bergantian menjawab pertanyaan dimulai dari calon nomor urut 2, kemudian akan dijawab oleh calon nomor urut 1. Kepada para audiens, agar dapat resign, dan akan kami pilih terlebih dahulu siapa yang bertanya. Kemudian akan kami izinkan untuk berbicara dan menyampaikan pesannya melalui suara. Ya, dipersilahkan kepada Ormawa yang ingin bertanya. Ya, kepada para Ormawa yang ingin bertanya, silahkan resign terlebih dahulu.
Ya, dihimbau lagi untuk para ormawa yang ingin bertanya dipersilahkan untuk raise hand. Untuk pertanyaannya hanya untuk satu pertanyaan. Jadi bagi ormawa yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Okay. Okay, my name is Nazrul Syuhra from English Student Association. I want to ask something. How would you react and what would you do if someone you know confessed that she or he is a sexual harassment or assault survivor, especially if she or he is a student whose rights you protect? Nah, jadi bagaimana reaksi Anda dan apa yang akan Anda lakukan jika seorang yang Anda kenal mengaku bahwa dia adalah korban pelecehan atau kekerasan seksual, apalagi jika dia adalah mahasiswa yang haknya Anda lindungi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Eja Syuhra atas pertanyaannya. Jadi persilahkan untuk calon nomor urut 2 untuk menanggapi pertanyaan dari audiens tadi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dan Esa menanggapi hal tersebut. Ketika ada rekan kita, saudara kita, khususnya kawan kita tidak dapatkan suatu pelecehan sesuai dengan misi yang kita bawakan, melakukan pengkajian dan pergerakan sebagai wujud problem solving. Kita akan melakukan pengkajian terhadap kasus yang sudah didapatkannya. Lalu kita akan melakukan sebuah pergerakan, baik itu sebuah aksi ataupun hal-hal yang menuntut untuk hak yang sudah dirampas. Kita bantu kawan kita karena kita sebagai wadah, sebagai fasilitas, sebagai fasilitator untuk melakukan suatu eksekusi. Kita lakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait mengenai pelecehan yang didapatkannya. Nah, akhirnya visi yang kita bawakan itu akan selaras dengan apa yang kita jalankan. Karena kita tahu visi dan misi adalah poros daripada roda organisasi nantinya. Jadi kita akan lakukan pengkajian untuk melakukan suatu problem solving yang didapatkan oleh rekan kita. Nah, dari pengkajian tersebut kita akan lakukan suatu pergerakan. Kita akan bantu kawan kita yang terdampak ataupun menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Ada pihak yang memang memiliki wewenang untuk menangani kasus-kasus tersebut. Dengan bantuan kawan-kawan nantinya, kita akan membantu rekan kita sesama mahasiswa di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan sendiri. Nah, itulah bentuk wujud nyata daripada sebuah pengkajian dan pergerakan yang ada di dalam misi calon 02 yang akan saya bawakan nanti dan saya terapkan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih untuk calon nomor urut 2. Kemudian saya persilahkan untuk calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan dari audiens tadi. Baik, terima kasih pertanyaannya, dan ini menjadi isu yang sangat marak atau sering terjadi baik itu di depan kampus ataupun di sosial masyarakat. Nah, ke depan konkret gerakan dari calon 01, kami mengusung transformasi organisasi, salah satunya ada solutif, artinya memecahkan isu-isu sosial yang terjadi di lingkungan kampus ataupun lingkungan masyarakat. Kami mempunyai satu program yang akan kami bawa ke depan yang bernama Perak, artinya perempuan bergerak. Nah, di sana adalah wadah bagi perempuan-perempuan baik di lingkup Fakultas Keguruan untuk memberikan laporan ataupun untuk melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi terkait dengan pelecehan seksual atau segala macam. Kita akan menampung di wadah yang bernama
perak atau perempuan bergerak. Artinya perempuan-perempuan di Fakultas Keguruan yang mengalami pelecehan atau apapun, kita akan lindungi identitasnya, kita akan perjuangkan semaksimal mungkin untuk orang-orang yang melakukan pelecehan tersebut mendapat hukuman yang setimpal. Artinya ke depan teman-teman dari Fakultas Keguruan, terutama teman-teman perempuan, jangan takut. Kami nanti akan menyediakan wadah yang bernama perak atau perempuan bergerak. Di sana identitas teman-teman yang melaporkan, teman-teman yang ingin menyampaikan terkait dengan permasalahan-permasalahan terutama pelecehan seksual akan kita lindungi dan akan kita perjuangkan untuk sepenuhnya kita bisa membuat Fakultas Keguruan menjadi lebih baik. Artinya kita akan menghilangkan orang-orang atau oknum yang melakukan pelecehan seksual di Fakultas Keguruan, terutamanya ke depan kita akan memberikan solusi-solusi nyata terkait dengan implementasi nilai budaya kerja yang sudah kita sampaikan, program kerja kita, dan transformasi organisasi menuju Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang maju, unggul, solutif, transparan, dan intelektual. Artinya ke depan sinergitas dari teman-teman kita perlukan untuk memecahkan segala permasalahan, baik itu lingkup sosial, lingkup pendidikan, maupun lingkup literasi. Terutama tadi adalah tentang permasalahan pelecehan seksual di lingkup kampus. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk calon nomor urut 1 atas jawabannya. Dan terima kasih juga untuk penanya atas pertanyaannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kelima. Ya, dipersilahkan rekan saya. Baiklah, terima kasih. Kita selanjutnya memasuki sesi kelima. Para calon akan saling melemparkan pertanyaan kepada calon lain. Calon yang bertanya akan diberi waktu selama menit menyampaikan pertanyaannya. Kemudian, calon yang lainnya yang menanggapi akan diberikan waktu selama menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita mulai sesi kelima ini. Yang pertama, kami persilahkan kepada calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 2. Waktu selama 1 menit. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya respect dengan teman saya calon nomor urut 2, karena di sini kita sama-sama membawa etikat baik, kita sama-sama membawa niat baik untuk keberlangsungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ke depan, Badan Eksekutif Mahasiswanya bisa bergerak dan bisa membawa dampak. Nah, calon nomor urut 2, yang saya tahu dia mengusung yang namanya rekan inspiratif. Nah, jika berbicara dengan konteks rekan inspiratif, menurut ilmu tata bahasa, kita sama-sama tahu di sini artinya bahwa adalah yang inspiratif itu rekan-rekannya begitu. Nah, artinya di sini bukan terkait dengan individual. Nah, ingin saya tanyakan adalah apakah yang dimaksud rekan inspiratif tersebut itu untuk orang lain dan bukan untuk Anda sendiri. Artinya di sini bahwa kita sebagai pemimpin seharusnya kita yang menginspirasi, bukan rekan kita. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kami persilakan kepada calon nomor urut 2 untuk menanggapi pertanyaan dari calon nomor urut 1. Waktu selama 2 menit. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih calon 01 atas pertanyaannya. Menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh calon 01 perihal rekan inspiratif, apakah itu individu ataupun golongan nantinya. Sebagai seorang pemimpin, tidak serta-merta pemimpin itu posisinya selalu di depan. Tidak serta-merta pemimpin itu harus menjadi ujung tombak. Kadangkala seorang pemimpin posisinya di belakang, mendorong kawan-kawan yang lain. Kadangkala pemimpin di depan, didorong oleh kawan-kawan yang lain. Nah, kenapa saya menyatakan sikap atau tagline-nya itu adalah rekan inspiratif? Karena saya ingin, bukan hanya saya yang menjadi sebuah inspirasi oleh orang-orang, tapi saya ingin semua rekan-rekan mahasiswa itu menjadi inspirasi bagi orang banyak. Saya tidak berfokus hanya kepada individu saja. Saya ingin semua kawan-kawan memiliki haknya, memiliki kemampuan yang dimiliki oleh kawan-kawan, itu mampu kawan-kawan implementasikan, kawan-kawan terapkan sebagai rekan yang mampu menginspirasi kawan-kawan yang lain.
Karena seorang pemimpin dinilai berhasil bukan atas kesuksesannya pribadi, tapi pemimpin yang berhasil adalah ia yang mampu menginspirasi kawan-kawannya juga untuk menjadi seseorang yang berhasil. Nah, oleh sebab itu, maka perspektif saya adalah keberhasilan saya ketika mampu membuat rekan-rekan nanti bisa menginspirasi orang lain. Nah, itu yang saya maksudkan dengan rekan inspiratif. Sekali lagi, saya tidak hanya mementingkan kepentingan individu saja. Saya tidak ingin hanya saya yang berhasil seperti itu. Nah, memang seorang pemimpin adalah role model, tapi role model yang berhasil adalah ia yang mampu memberikan dampaknya, yang mampu memberikan pengaruhnya sebagai rekan inspiratif terhadap teman-teman yang lain. Dan teman-teman yang lain mampu menjadi rekan yang inspiratif bagi yang lain. Mungkin itu dari Baiklah, untuk kita lanjut ke sesi yang berikutnya. Saya persilahkan kepada rekan saya. Ya, selanjutnya kita memasuki sesi ke-6. Pada sesi ke-6 ini, para calon akan saling melemparkan pertanyaan kepada calon lainnya. Calon yang bertanya akan diberikan waktu 1 menit untuk menyampaikan pertanyaan, kemudian calon yang lainnya menanggapi dan diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita mulai sesi ke-6 ini. Yang pertama, kami persilahkan kepada calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 1. Waktu selama 1 menit. Dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kita tahu visi adalah tujuan suatu lembaga, baik itu organisasi ataupun lembaga yang lainnya. Dan misi adalah rangkaian ataupun jalan untuk mencapai suatu visi yang diinginkan. Nah, pertanyaan saya untuk calon 01, visi yang Anda bawakan terlihat banyak tujuan yang ingin Anda capai. Namun saya melihat dari misi yang Anda bawakan, nampaknya hanya beberapa poin yang akan tercapai ketika misi itu Anda laksanakan. Nah, pertanyaan saya adalah, seperti apa bentuk sinkronisasi ataupun pelaksanaan dan keselarasan antara visi dan misi yang Anda bawakan? Misi yang Anda bawakan seolah-olah lebih sedikit daripada poin yang ingin Anda capai. Dan hanya berfokus kepada poin-poin tertentu saja. Tidak semua visi yang akan tercapai seperti itu. Seperti apa sinkronisasi antara visi dan misi yang Anda berikan nanti? Mungkin itu pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Ya, selanjutnya kami persilahkan kepada calon nomor urut 1 untuk menanggapi pertanyaan dari calon nomor urut 2. Waktu selama 2 menit. Dipersilahkan. Baik, terima kasih pertanyaan dari calon nomor urut 2 terkait dengan sinkronisasi visi, misi, dan program kerja yang akan saya bawa ke depan. Saya ingin sampaikan di sini bahwa kita harus sama-sama tahu tidak perlu banyak visi misi, tidak perlu banyak hal yang janji-janji. Kita ingin mengkonkretkan di sini dengan visi misi yang sudah saya rumuskan berdasarkan keilmuan saya sebagai orang bahasa, di dalamnya sudah mencakup keseluruhan apa yang ingin saya bawakan. Artinya kita harus melihat esensi keseluruhan, bukan hanya mengkaji secara melihat saja, tetapi kita mengkaji secara lebih dalam berdasarkan ilmu struktur bahasa. Artinya visi misi yang saya rumuskan, program kerja yang saya tawarkan, itu sudah berdasarkan rumusan dari visi misi fakultas, dan ke depan akan saya realisasikan apabila saya terpilih sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Nah, tentu saja walaupun terlihat sedikit, tetapi kita kembali harus melihat esensi yang ingin saya bawakan. Kita sama-sama membawa niat baik, kita sama-sama membawa itikat baik untuk kemajuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oleh karenanya, mari bersama calon nomor 1 kita sama-sama merangkul, kita sama-sama saling bekerja sama solid ke depan untuk membawa FKIP yang membawa dampak. Kita sama-sama mengimplementasikan tagline yang dibawa oleh calon nomor urut 1, yaitu bergerak untuk berdampak. Artinya, ke depan kita bukan hanya bergerak, tetapi kita bisa membawa dampak-dampak baik untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Karena BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa adalah sebagai eksekusi dari seluruh aspirasi mahasiswa yang
yang ditampung oleh DPM berkoordinasi dengan BEM, BEM lah yang mengeksekusi ke depan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa visi dan misi program kerja saya kita lihat dari esensinya, bukan hanya melihat secara luar. Kami bersama tim sudah mengkaji terkait dengan hal-hal tersebut. Terima kasih. Baiklah, kita telah mendengar pertanyaan serta tanggapan dari kedua belah pihak. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Setelah mendengar semua argumen para calon, kita telah sampai di sesi akhir pada acara debat ini. Acara selanjutnya adalah penjabaran komitmen dan closing statement para calon selama mereka menjabat nantinya. Untuk penjabaran dan closing statement, kami membedakan di dua kesempatan yang berbeda. Pada sesi ini, para calon akan diberikan untuk menyampaikan komitmennya selama 2 menit. Yang pertama akan dimulai oleh calon nomor urut 2. Kepada calon nomor urut 2 dipersilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perihal komitmen saya ke depan. Baru saja kita dengarkan Mars ULM, di mana di sana kita dengarkan lirik, jadilah kesatria bangsa, jadilah pemimpin masa depan. Nah, di sini saya akan mengabdikan diri saya. Ketika saya diberikan amanah oleh kawan-kawan nantinya, kita akan melakukan pengabdian terhadap BEM sendiri atas amanah dari kawan-kawan. Lebih dari 5.000 total mahasiswa FKIP ULM nantinya akan memberikan amanah melalui pundak-pundak kepengurusan BEM FKIP ULM sendiri. Dan yang terpenting adalah visi dan misi yang saya bawakan tidak serta-merta hanya saya jalankan ketika saya terpilih. Sejak saat ini, visi yang saya canangkan, salah satu nilai kreatif sudah mulai kita bawakan. Kawan-kawan mungkin sudah melihat beberapa hari ke belakang, ada rangkaian kegiatan yang kami lakukan dengan bentuk kekreatifan daripada tim yang kami bawakan seperti itu. Nah, kalian bisa lihat dari media, bagaimana itu salah satu hal kecil kekreatifan daripada pengurus di periode selanjutnya. Kawan-kawan bisa lihat di sana, kreatif itu seperti apa. Nah, itu salah satu hal kecil yang kita tanamkan sejak dini. Kita tidak perlu terpilih untuk menanamkan visi yang kita bawakan. Sejak saat ini kita sudah terapkan kekreatifan di di sebuah media yang kita bawakan. Nah, seperti itu. Kawan-kawan bisa lihat, kami bukan hanya mengucapkan, karena seperti yang saya sampaikan, hidup raga salam rasa, cukupkan kata, buktikan dengan karya. Itu yang saya terapkan sejak saat ini. Saya tidak akan melakukan tidak hanya akan melakukan ketika saya terpilih, tapi kawan-kawan semua silahkan lihat. Sejak dini kita coba tanamkan visi yang kita bawakan, karena visi bukan sekedar kata. Bicara soal esensi, kata akan Oke, kalian bisa lihat sama-sama. Nah, hal-hal kecil yang kita tanamkan sejak dini. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon nomor urut 1 untuk menyampaikan komitmennya. Waktu selama 2 menit. Kepada calon nomor urut 1 dipersilahkan. Baik, terima kasih. Berbicara soal komitmen, tentu kita sudah sejak awal, mungkin teman-teman melihat dan mengawal dari perkembangan di KPU, teman-teman juga tahu siapa yang mendaftar terlebih awal untuk membawa niat baiknya ke depan untuk kemajuan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan. Berbicara tentang komitmen, tentu saja ke depan dengan sinergitas dari kawan-kawan, baik itu mahasiswa Fakultas Keguruan, baik itu Ormawa, baik itu UKM, dan lain sebagainya, pihak-pihak terkait di Fakultas Keguruan yang siap membersamai ke depan apabila teman-teman memberikan amanah, memberikan kepercayaan di 14 Oktober mendatang, memilih nomor urut 1 untuk FKIP yang bergerak dan membawa dampak. Artinya ke depan kita siap menjalankan komitmen dengan visi, misi, program kerja, dan nilai budaya kerja yang sudah kita tawarkan. Dan teman-teman sudah sama-sama melihat. Nah, selanjutnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah untuk komitmen, tentu saja apa yang sudah saya sampaikan tadi, sampai di sini, sampai saat ini, terkait dengan dirut atau diskusi rutin tadi, terkait dengan perak atau perempuan bergerak tadi, itu akan kita realisasikan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan moralitas kita sebagai pemimpin. Dan tentu saja kita ingin mewujudkan visi misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang menjadi
kampus yang menghasilkan guru-guru atau orang-orang yang setelah lulus dari sini itu melek dengan lingkungan-lingkungan sosial, bisa memecahkan isu-isu sosial, isu-isu literasi, isu-isu pendidikan. Nah, kita ingin mewujudkan orang-orang yang benar-benar profesional. Itu adalah salah satu yang diusung dari misi fakultas, orang-orang profesional di bidangnya. Nah, tentu saja kita ingin juga mewujudkan di sini orang-orang yang bermoral atau beretika sesuai dengan tadi apa yang disampaikan. Yang diinginkan fakultas adalah orang-orang yang beradab, beretika, tahu budaya sopan santun, bagaimana caranya dia bersosialisasi di masyarakat, bagaimana caranya dia hidup di lingkungan masyarakat untuk ke depan. Terima kasih. Baiklah, kita telah mendengarkan penyampaian komitmen selama 2 menit oleh masing-masing calon. Kemudian yang selanjutnya adalah penyampaian closing statement dari para calon masing-masing. Waktu yang kami berikan adalah 1 menit. Kami mulai yang pertama. Diberikan kesempatan kepada calon nomor urut 1 untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktunya selama 1 menit, dipersilahkan. Baik, untuk closing statement yang ingin saya sampaikan di sini adalah teman-teman sekalian, ini adalah pemilu mahasiswa, ini adalah pemilu rayanya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kita sebagai mahasiswa tentu harus menyuarakan hak suara kita, jangan sampai ada intervensi, jangan sampai ada apapun yang memaksa teman-teman untuk memilih. Satu suara itu adalah hak teman-teman. Silakan teman-teman melihat dengan cermat siapa yang layak untuk memimpin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ke depan di badan eksekutif mahasiswanya. Teman-teman bisa melihat baik itu dari track record, baik itu dari prestasi dan segala macam yang sudah disebarkan selama 3-4 hari masa kampanye. Artinya di sini saya sebagai calon nomor urut 1 ke depan siap berkomitmen dan siap mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya sampaikan di sini dan apa yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman ketika saya sosialisasi, dan saya siap merealisasikan aspirasi teman-teman yang juga sudah teman-teman sampaikan kepada saya, dan saya tampung untuk nanti apabila terpilih akan saya realisasikan dalam kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada calon nomor urut 1 telah menyampaikan closing statement-nya. Kita lanjut ke calon nomor urut 2 untuk menyampaikan closing statement-nya selama 1 menit juga. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa, pesta demokrasi sebentar lagi akan kita rasakan. Rangkaian kegiatan pesta demokrasi sudah kita lalui. Kawan-kawan sudah mampu menilai siapa yang memang layak dan siapa yang memang pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Bukan soal hitam di atas putih yang menjadi dasar untuk kalian menentukan pemimpin. Tapi lihat, siapa yang memang membuktikan dengan sebuah cipta karya. Siapa yang sudah memulainya dengan sebuah program yang memang nyata di depan mata kalian. Bukan soal siapa yang lebih dulu, bukan siapa yang lebih berpengalaman, tapi siapa yang memang mampu memberikan apa yang ia sampaikan dan langsung ia implementasikan. Tidak usah banyak kata, cukup buktikan dengan sebuah karya. Karena yang kalian harapkan itu bukan sebuah orasi, yang kalian harapkan bukan sebuah kata, tapi yang kita sama-sama harapkan adalah implementasi di lapangannya, eksekusi di lapangan. Itu yang harus kawan-kawan sadari. Dan kawan-kawan mahasiswa aktif, kalian memiliki hak suara kalian. Ketika kalian memang terdaftar sebagai mahasiswa aktif, sesuai landasan yang sudah dibuat oleh penyelenggara, maka kalian adalah pemilih. Tidak ada yang membedakan kalian. Mau angkatan baru, mau angkatan yang sudah lama. Kalian ketika menjadi mahasiswa aktif, maka kalian mempunyai hak suara kalian. Satu suara kalian akan menentukan masa depan FKIP sendiri. Bukan pemimpin yang berhasil, yang menjadi orang hebat. Tapi kalian yang mampu menentukan pilihan kalian dengan tepat. Kalian yang mampu menentukan pilihan kalian secara tepat untuk menentukan pemimpin. Itulah orang. Baiklah, waktunya sudah habis. Terima kasih kepada kedua belah pihak telah menyampaikan closing statement-nya. Kita telah sampai pada penghujung acara debat kandidat calon Ketua BEM FKIP ULM 2021-2022 pada hari ini. Mari kawan-kawan sekalian kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kepada kedua belah calon ketua BEM. Ya,
Untuk kawan-kawan sekalian, bisa dilihat di feed Instagram KPU kapan waktu pencoblosan dan hal-hal lain bisa dilihat di feed Instagram kapan waktunya. Jangan sampai golput, kawan-kawan sekalian diharapkan bisa menyumbangkan suaranya untuk memilih calon ketua BEM FKIP ULM tahun 2021-2022. Satu suara itu sangat berharga bagi kalian semua untuk FKIP ke depannya. Kemudian saya sendiri selaku moderator Zainul Fahmi dan rekan saya Nur Almaidah izin mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dan salah hilap, serta saya mewakili kawan-kawan panitia dari pihak KPU dan Bawaslu apabila ada kekurangan selama kegiatan ini berlangsung. Mari sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini kita mengucapkan hamdalah. Semoga acara berikutnya yang akan kita hadapi ke depannya semoga lancar dan apapun hasilnya ke depan nanti bisa menjadi yang terbaik untuk FKIP ULM 2021-2022. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan yang telah mengikuti kegiatan kita dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.